ribet, sulit untuk tengah, kayak berapa ya ke tengah, berapa px ya, kayak gitu. Dan sulit responsif. Nah, dengan Flexbox ini, itu kita jadinya lebih singkat, lebih fleksibel, gampang center, dan juga layoutnya lebih modern. Nah, gimana sih cara mengaktifkan Flexbox ini? Kita harus punya yang namanya display flex. Nah, yang kemarin kita udah pernah ya, display flex. Nah, contoh kayak gini. Kita harus buat display flag yang mana otomatis dia itu akan ke samping. Dia akan otomatis ke samping. Misalkan contohin juga ya. Terus buka Visual Studio Code, Mas. Layarnya belum pindah ya? Masih di PPT ya? Iya. Coba Oke. cek lagi itu share screen-nya apakah PPT atau screen. Nah, sudah. Iya ini nih kelihatan. Oke. Nah, contoh nih ya. Misalkan buat Miss akan buat sama kayak ini. Kita punya div container. Oke. Terus habis itu punya box 1 sampai 3. Ini contoh aja untuk ngasih tahu. Box 1 tulisannya box 1. Box 2, box 3. Box 2, box 3. Kayak gini ya. Jadi punya box. Nah, di sini kita warnain. Kita kasih width sama height aja. Oh, nggak usah beda deh. Jadi box aja. Nah, kita styling biar nanti tahu perbedaannya. Titik box itu width-nya 300 px, height-nya 300 px. Terus kita kasih di sini aja langsung ya, style background color red. Miss, Ya, kalau misalnya kita mau bikin box atau gimana gitu, tapi mm-mm. bentuknya nggak mau yang kotak gitu, itu gimana? Bisa pakai border radius. Jadi bisa kayak rounded gitu. Kalau Tapi semis maksudku mau kayak bentuk yang agak kompleks gitu, kayak persegi 6 atau mungkin segitiga yang tidak simetris gitu, Miss. Nah, kalau itu eh nggak bisa sih pakai Flexbox. Jadi kamu bisa pilih untuk mm, pakai gambar langsung kamu upload Hmm. kayak gitu. Atau sebenarnya bisa, tapi pakainya ini, pakai JavaScript, Hmm? pakai tambahan tambahan bahasa pemrograman namanya JavaScript. Aku pernah dengar JavaScript. Jadi Nah, bentuk-bentuk gitu nggak bisa. kalau CSS nggak bisa Hmm. gitu. Oke, Tapi lanjut. mungkin kan bisa juga pakai kode, tapi butuh tambahan Oke, gitu. Miss. Kalau Scratch kayak butuh ekstensi tambahan gitu. Tapi ada possible juga gitu. Cuma kalau bahannya cuma CSS aja itu kurang memungkinkan gitu. Oke, silakan. Oh, oke. Nah, gini ya. Ini Besar. kita punya kayak Kok gini. yang 2 sama 3 itu? Oh, salah-salah. Ini harusnya di sini. Double. Biar rapi juga di atasin aja.
Oke, kayaknya kebesaran ya, 300 buat 200 aja. Nah, udah. Oke, ini kan kayak gini ya. Nah, di Flexbox itu kita bisa mengatur. Bisa mengatur apa? Bisa mengatur pertama, mengatur arah. Hmm. Perta dia defaultnya ya kayak gitu. Kalau kita nggak pakai Flex. Tapi kalau kita yang kontainer ya, kita mulai rapiin dengan atur dengan flag, yaitu yang pertama harus ada display flags dulu. Nah, otomatis kalau kita kayak gini, itu akan menyamping. Dia otomatis akan menyamping. Nah, kayak gini. Ini defaultnya flex, akan horizontal. Kalau diagonal bisa nggak? Kalau diagonal, maksudnya bukan kotak. Miring-miring susunannya. Oh, ini dimiringin gitu. Iya. Oh, bisa, bisa, bisa. Pakai rotate transform. Hmm? Pakai rotate transform. Oke. Bukan ininya ya, yang boxnya. Kayak persen atau ini ya, bisa agak lupa. Oh, PX. Bisa agak lupa apa ya, cara rotate CSS. Ih, ah, oh, pakai DEG. Degrees. Ya, pakai degrees. Nah, itu. Bukan itu maksudku. Oh, Posisinya. posisinya. Eh, maksudku kayak gini. Nah, itu. Bisa nggak? Oh, bisa nanti ya. Bisa, bisa. Oke, kita berurutan biar gampang ingatnya. Nanti Miss kasih tahu caranya. Nah, di sini kan flag-nya, display flags itu kayak gitu. Nah, gimana kalau mau ke bawah? Nah, itu harus pakai flags direction. Jadi kita bahas tentang flag direction dulu. Flag direction itu untuk apa? Untuk mengatur arahnya. Jadi ada row horizontal, tapi itu udah defaultnya. Kalau mau ke bawah itu kolom, kalau mau row tapi dibalik itu row reverse. Jadi urutannya kebalik. Kalau kolom reverse itu sama, vertikal tapi kebalik. Gitu. Contoh ya, di sini kita flex direction kolom reverse. Dia akan kebalik. Gimana sih? Nah, akan ke bawah. Aduh, akan ke bawah tapi birunya dulu, tapi box tiganya dulu. Karena di reverse. Tapi kalau kolom biasa, ya box satunya dulu yang di atas. Gitu. Oke, sudah paham tentang flex direction? Iya. Tapi aku punya pertanyaan lagi, Miss. Boleh. Itu kan semisalnya nih kita Mm-mm. mau posisinya, misalnya aku punya 9 kotak tuh. Mm-mm. Posisinya aku mau bikin dia jadi kayak tiga ke samping, tiga ke bawah gitu. Apakah ada caranya? Ada. Nanti itu challenge-nya. Miss kasih materi, nanti No. challenge itu. Oke. Nah, next kayak kita tentang justify content. Nah, justify content ini itu mengatur posisi horizontal. Jadi mengatur box-box itu secara horizontal. Kalau flag start dia rata kiri, kayak ini visualnya. Kalau center dia ada di tengah. Contoh ya, kita buat yang di kode kita di sini, kita balikin dia row ya, row reverse. Jadi biar dibalik. Nah, justify content, ya kok justify self content center. Dia akan di tengah kayak gini.
dan 3 dulu karena reverse. Oke, terus ada apa lagi? Nah, ada lagi flag start itu rata kiri, center tengah, flag end rata kanan. Kalau mau dibagi rata, jaraknya itu hanya di tengah, terus kanan kiri sama, itu namanya space between. Jadi kalau Miss buat gini, nah dia akan kanan kiri mepet sama di tengah. Space between. Terus ada lagi nih, apa? Space around. Nah, space around. Itu jarak kanan kirinya sama. Nah, jadi jarak tengah ini sama. Kalau space around. Titik titik acuannya tetap di tengah. Gitu. Terus ada space evenly. Ini semua jarak sama rata. Nah, jadi jarak ini, dan ini sama rata. Nggak ada acuan tengahnya. Pokoknya diatur jaraknya sama dalam satu layout itu. Hmm, Gitu. Oke, sampai sini udah paham? sudah. Kita next ke selanjutnya, yaitu align items. Nah, kalau align items itu sama kayak tadi, tapi posisinya vertikal, mengatur vertikalnya. Kalau tadi kan secara horizontal. Sama flex style itu itemnya ada di awal, center ada di tengah, flex end ada di bawah. Jadi kalau ini miss align itemnya center, dia akan ada di tengah sini. Defaultnya dia emang start ya di awal. Terus tambahin ya, justify, kok justify, align item center. Dia akan di tengah. Align item center. Oh, ini karena selayarnya belum kita atur height-nya di bagian body. Kita buat badinya, akan atur dulu height-nya 600 px gitu. Mm-mm. Aduh, bentar, kita inspect dulu. Nah, ini karena apa? Karena height-nya segini ya, di kontainer ini. Jadi kita harus buat kontainernya ini punya height 600 px. Nah, baru dia di tengah. Gitu. Oke. Jadi kalau center kayak gini. Oke. Kalau mau coba apa? Mau coba stretch? Coba stretch aja ya. Hmm? Kita coba stretch. Dia akan RETCH. Stretch. Height-nya kita hilangin harusan. Dia mengikuti si layout kontainernya yaitu 600 px. Oke, next. Tadi udah mengatur posisi horizontal, vertikal, sama ini. Oh, udah. Oke. Nah, sekarang tadi Miss mau jawab challenge-nya Diki. Gimana Diki tadi minta pengennya? Gimana caranya biar Misalnya aku punya 9 kotak gitu, 9 kotak? disusun Oke. ke di atas, ke samping 3, ke bawah 3. Ya, gini contoh ya. Miss bikin dulu 9 kotak. Eh, Miss hapus dulu flag-flagnya. Nah,
kontainer. Nah, 9 kotak. 3 ke kanan, 3 ke bawah, 3 laginya kemana? Kan 9 gitu. 1, 2, 3, 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini udah 9 nih. 3-nya ke kanan. Ya, Terus bawahnya juga ke kanan. bawahnya juga ke kanan. Coba, Maksudku, maksudku coba itu bikin kayak gini, gambar. kayak gini. Boleh bikin 1, gambar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, jadi bisa ya. Hmm, caranya kontainer, kontainer. Oke. Jadi tinggal bikin div body. Aduh, ini dihilangin dulu. Oke, sudah kita udah bikin ada 9 box, 3 kontainer. Kontainer satu, Kalau kontainer kalau misalnya dijadiin satu ini, satu div, gak ada satu kontainer satu, nggak ada kontainer dua. kayak gini. Iya. Oke, kalau kayak gini, itu dia kita nggak bisa ngatur. Nah, karena flex itu artinya gini, menyamping, jadi nggak bisa kalau kayak gini. Jadi possible-nya bisa kontainernya satu, tapi tetap harus ada untuk ini, div untuk ini, dan div untuk ini. Gitu. Jadi harus tetap, walaupun namanya bukan kontainer ya, tapi tetap harus ada gitu. Jadi di contoh nih di sini kontainernya satu. Nah, kita harus bikin kolom barisnya, tetap harus punya div barisnya. Kita bikin div dulu baris satu gitu. Baris satu. Tetap harus kayak gini. Gitu. Nah, baris satu. Di baris satu kita bikin sama display flag biar dia menyamping. Nah, baris satu display flag. Terus di sini bikin lagi. Bentar, ini bisa hapus aja. Jadi harus tetap ada baris satu dan baris dua. Mana ini? Itu Oh, masih dihitung, itu kelasnya masih baris satu. oh masih sama ya. Nah, ini kita ganti. Baris dua, baris tiga. Nah, oke. Baris satu, box satu ini ada yang salah kah? Baris satu, baris dua, baris tiga. Nah, ini kita tinggal bikin lagi. Baris dua, baris tiga. Oke. Nah, kayak gini. Jadi tinggal dikasih apa? Dikasih apa tadi namanya? Justify content, space between contoh itu, atau space around. Nah, biar di tengah. Udah tinggal dipakein lagi gitu. Ini hacknya buat 200 px lagi biar nggak tipis. Dah gitu. Jadinya ini karena kita nggak pakai margin top ya. Kalau kita kasih atau kasih gap.
Atau ini kita kasih baris 2. Oh, jangan margin top deh. Kita pakai line items. Center, center, center. Ini hignya kita buat 100 px. Bukan yang ini, tapi yang ini hignya dibuat 400 gitu. Nah, jadinya udah tengah-tengah. Ada lagi pertanyaannya, Diki? Tidak ada. Oke, karena pas nih ya 30 menit, kita lanjut ke challenge. Challenge-nya itu di sini. Bentar. Jadi, di sini tuh ada perintahnya. Nanti sampai 24, temanya itu tentang flex. Di sini kamu disuruh mindahin. Jadi field ini tuh si, apa ini namanya? Heroes-nya. Jadi contoh, kamu mau buat dia. Nah, ini ada ini ya pakai justify content karena ini masih di awal. Dia ada clue-nya. Nah, kok level 5, level 1. Justify content. Pakai apa ini kira-kira? Start, center atau end? Kalau mau sampai di Center. pakai center, betul. Nah, terus dicek answer baru dia benar. Langsung ke berikutnya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Kamu bikin akun dulu, tapi bikin akunnya cepat kok bisa pakai Google. Miss share di link Zoom, kamu bisa buka terus share screen. Yang ini kah? Coba di share. Bentar. Coba scroll ke atas dulu. Nah, itu sign up dulu biar kesimpan. Nanti kalau nggak sign up, nggak ada progresnya. Bebas pakai yang mana. Nah, kamu cek email terus login lagi. Cek email terus klik ini. Yang itu. Pilih yang sign in. Pilih yang atas. Ya, pilih yang scroll bawah. Yang flexbox bawah. Flexbox. Nah, itu. Start adventure and learn. Ini pilih yang Yang mana, Miss? yang medium. Bentar. Medium. Mm. Oke. Oke, boleh dimulai.
Justify content. Ada flagnya, flag strip N. Terus titik koma di akhir. Nah, ya. Hmm. Ini di atas ini coba kamu scroll. Jadi ada perintahnya dia goalsnya kemana. Nah, yang itu ke keju, yang satunya ke Hmm. Uh, di sini apa ya? kenapa, Diki? Gimana? Harus ada flagsnya itu. Ya. Space between itu benar yang tadi space strip between. Hmm? Pakai C, space spasi, space, strip between. Space. Between 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 di antara W. between. Hmm? WEN. WEEN. Sudah? Coba dong. Justify content. Tulisannya gimana ya? Pakai apa kalau di ada di kanan, kiri, agak tengah. Kamu boleh coba-coba kok. Nanti dia akan ngikutin perintah kamu. Walaupun nggak benar, tapi tetap akan ngikutin perintah kamu. Aku Ngikutin lupa kode kamu. sebutannya apa. Je.
Mana sih cara nulisnya? Around. Space. Straight. Gak kelihatan ularnya. Nggak kelihatan ya. Coba kamu agak minimize ini kamu. Agak di minimize. Ah, yes. Nah, di bawah ya.
Direction. Hah?
Ada pertanyaan, Diki? Tidak. Sulit nggak? Paling lupa nama ininya. Lupa, lupa kodenya ya. Nah, ini diulang-ulang biar kamu ingat ini kodenya. Karena di CSS emang banyak banget ya kodenya. Ini kok nggak mau ya yang align items? Yang align items typo itu aling banyak kamu. Harusnya align. Hah? Maksud? Itu kan tulisannya kamu aling. Harusnya align. Dan pilih publish dulu. Oke. Dan sekarang kita mau publishnya ini untuk publish. Q. Oh, tadi Miss belum jelasin order ya. Ya. Hmm. Oh, ayo, pause dulu. Saya pulang juga. Coba itu. Coba cancel dulu. Cancel. Ini
Kayaknya kan habis itu dia tulisin aman. Activity ya, dia makanya dia berkali. Jadi order itu tentang urutan ya, tentang kayak kan ada 0 sama -1 atau -2. Intinya yang defaultnya itu 0, default awalnya. Nah, nilai yang lebih rendah atau negatif itu akan muncul lebih dulu, sementara nilai lebih tinggi itu munculnya belakangan. Oke, ini sampai level berapa, Diki? 16, 17 ini. 17. Oke, nice. Nah, itu ya, eh, kalau masih penasaran boleh dilanjut, tapi sebenarnya minimalnya sampai 15 tadi sebelum order. Jadi good job, Diki. Bisa kalau sampai selesai, it will be more good. Nanti di next pertemuan, oh besok ya berarti jam 7 malam ya, Diki ya?